Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan cerita pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali lagi di Nas Radio, a radio with meaningful content bersama saya, Mario, di acara Cerdik Cerita Pendidikan, membuka wawasan dalam tiap cerita. Dalam pendidikan kita tidak hanya bercerita tentang pendidikan formal, namun sebagai seorang muslim tentu penting untuk mempelajari Al-Quran. Dan kali ini kami akan membahas mengenai rumah tahfidznya, yaitu dari Yayasan Rumah Quran Semarang bersama dengan Ustadz Fatur Rahman sebagai Ketua Yayasan Rumah Quran Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz mungkin bisa sedikit bercerita mengenai Yayasan Rumah Quran Semarang terkait profilnya mungkin ya untuk awal ini. Silakan Ustadz. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah biquwatillah wa binasrillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Mas Mario, Ya. Pak Mario yang saya hormati dari Nas Radio, alhamdulillah bahwa Yayasan Rumah Quran Semarang ini didirikan dari satu keresahan kami yang berada di lingkungan kampus. Yang di sini ini ada kampus banyak, ada Undip, ada Polines, ada Politekes, dan banyak kampus yang lain. Yang tentu ribuan dari mahasiswa yang datang ke sini. Nah, sementara dalam masalah pembimbingan agama ini sangat minim. Makanya kami ini kemudian punya inisiatif, gagasan, ide agar mahasiswa-mahasiswa yang dulunya dari pesantren itu bisa tertampung lagi, tidak kemudian ngekos istilahnya. Oke. Sebab biasanya kalau ngekos itu kan ya terpengaruh oleh lingkungan. Teman-temannya. Tapi kalau di pesantren membuat satu komunitas yang dekat dengan ngaji, itu tidak ngaji minimal dengar orang ngaji. Oke. Jadi itu filosofinya menjaga apa yang sudah didapatkan oleh anak-anak kita di pesantren ketika kuliah menjadi terjaga. Makanya kami kemudian mendirikan Yayasan Rumah Quran Semarang ini di tahun 2021. Alhamdulillah kebetulan disambut baik dengan jamaah akhirnya yang punya lahan, kemudian tanahnya ini diwakafkan kepada kita. Ini satu hal yang luar biasa. Makanya kemudian kami langsung membentuk panitia pembangunan, dan alhamdulillah pembangunan di lantai pertama ini sudah selesai untuk berkegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah jalan, alhamdulillah, ini kita menampung santri, dalam bahasanya santri eksklusif. Karena memang kita nggak seperti pesantren yang zaman dulu, satu kamar mungkin diisi 20 orang, satu kamar diisi 50 orang. Tapi kita memfasilitasi agar santri itu nyaman, sehingga kita hanya menampung 10 orang yang ingin fokus di dalam pembinaan Al-Quran dan juga IT. Yang sekarang kita di dunia yang semuanya serba IT. Makanya di samping Quran juga kita mencoba untuk membekali santri-santri ini dengan IT. Nah, ini diantara hal yang mendasari untuk pembangunan Yayasan Rumah Quran ini. Dan alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini dalam pembina santri. Itu sudah ada 10 santri yang tinggal di sini. Pembinaan hariannya itu setoran hafalan
Al-Quran. Jadi di antara syaratnya masuk ke pesantren ini, satu harus punya niat konsen untuk menghafalkan Al-Quran. Baik. Dan target menghafalkan Al-Quran juga kita sesuaikan dengan kondisi. Artinya mahasiswa, maka kita tidak punya target yang tinggi-tinggi, tapi dalam 1 tahun itu harus memenuhi target 3 tahun. Ini sebetulnya 3 juz. Ya. Jadi sebetulnya tidak terlalu memberatkan. Kalau memang punya keinginan, itu saya kira tidak terlalu berat 3 juz. Nah, ya awalnya sempat tarik ulur, ada yang minta 5 juz, ada yang minta 10 juz agar kuliahnya tamat, Qur'annya juga tamat. Tapi saya selaku pelaku sendiri yang menghafalkan Al-Quran dengan target segitu kayaknya agak berat. Maka kita sepakati dalam 1 tahun itu 3 juz. Andai kata kuliah misalnya 4 tahun, kalau konsisten 3 juz itu sudah dapat 12 juz. Nah, 12 juz itu kan sudah modal yang lumayan lah. Nah, untuk di samping ilmu akademik dari kampus, juga dapat dari pesantren modal terjun ke masyarakat membawa hafalan 15 juz. Ini saya kira prestasi lah kalau memang. Tapi alhamdulillah ternyata yang masuk ke sini ini ternyata anak-anak yang sudah punya hafalan. Jadi meringankan kita. Ada yang sudah 15 juz, bahkan ada yang beberapa yang sudah 30 juz. Jadi di sini tinggal menjaga, melanyahkan hafalannya, juga kita tambah dengan ilmu-ilmu yang lain. Oke. Baik Ustadz, tadi sudah dijelaskan tentang untuk hariannya ya, setoran hafalan gitu kan. Dan tadi sempat disampaikan ada ilmu-ilmu yang lain. Mungkin bisa dijelaskan kalau di Yayasan Rumah Quran Semarang ini belajar apa aja Ustadz selain hafalan itu sendiri ya? Jadi di program kita ada program tentang IT. Jadi membekali anak-anak santri itu untuk bisa IT, dari mulai hal-hal yang mendasar, programmer atau membuat web dan lain sebagainya. Atau sekarang sedang ramai dengan konten atau konten kreator. Konten kreator itu kan sebetulnya sekarang sudah nggak asing lagi. Hampir setiap kita sudah bisa bikin kreasi sendiri tentang cerita apa. Bahkan sesuatu yang dalam harian kita bisa jadikan sebagai konten. Nah, kalau kita santri kan tentunya konten di dalam nilai-nilai dakwah. Jadi bagaimana berdakwah lewat sosial media yang begitu banyak. Ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook dan lain sebagainya. Saya kira ini sebagai media dakwah yang harus kita masuk di dalamnya, dan santri tidak boleh buta tentang itu, harus paham. Nah, itu diantara untuk tambahan pelajaran. Juga tambahan pelajaran yang agama tentu tidak ketinggalan, yaitu tentang pemahaman fikihnya, hadisnya. Kita ada hafalan hadis Arba'in Nawawi, itu kita juga dorong untuk hafal. Kemudian ada kajian fikihnya, ada kajian bahasanya. Nah, meskipun mungkin ya dibandingkan dengan pesantren-pesantren yang khusus atau pesantren yang umum barangkali tidak terlalu banyak lah ilmu, tapi kita coba untuk adakan sebagai tambahan suplemen dari santri untuk tambahan ilmu. Oke, Ustaz. Mungkin tadi berarti ada hafalan hadis juga ya Ustaz? Hafalan hadis juga. Lalu mungkin pendengar nih bertanya-tanya, kalau anak kuliah, nah ini belajarnya jam berapa nih? Belajar apa tentang agamanya tadi, terus tentang IT-nya gitu Ustaz? Jadi kita sesuaikan dengan kondisi jadwal dari anak-anak. Memang kuliah kan macam-macam, jadi jadwalnya beda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, untuk yang hafalan Al-Quran itu awalnya kita 3 kali dalam sehari, yaitu pagi habis subuh, kemudian siang, kemudian malam. Tapi ternyata yang di siang ini banyak kendala, karena memang fokus di kampus, dan kalau harus bolak-balik ini butuh waktu juga. Maka kita kemudian sepakati untuk 2 saja, tapi fokus, yaitu habis subuh, kemudian
habis sholat isya. Oke. Dan yang tidak bisa hafalan secara offline, maka boleh hafalan secara online. Untuk setorannya. Nah, ini untuk setoran yang hafalan. Kemudian untuk yang setoran hadis itu sepekan sekali. Jadi kita ada jadwal untuk sepekan sekali hafal hadis, juga untuk menjelaskan apa isi kandungan dalam hadis tersebut. Jadi bukan hanya sekedar hafalan, tapi kandungan minimal globalnya apa yang disampaikan di dalam hadis itu tahu. Jadi presentasi, dan alhamdulillah termasuk ya santri-santri di sini sudah bisa menjelaskan secara bagus. Bahkan kemarin saya mintakan kepada anak untuk ngimami sholat Idul Adha di Masjid Al Azhar, juga saya lihat itu bacaannya bagus, sudah layak. Kemudian untuk sholat Jumat itu beberapa kali kita mencoba untuk kira-kira sudah mampu nggak untuk khutbah Jumat. Nah, jadi kita training, biasakan untuk minimal bisa ngimami, syukur bisa khutbah. Nah, dan ternyata di Ramadan kemarin pun sudah kita training beberapa santri itu untuk bisa mengisi kultum-kultum di Masjid Al Azhar, termasuk kultum Qobliyah Iftar itu sudah ya alhamdulillah bisa menyampaikan dengan baik. Nah. Alhamdulillah. Lalu tadi Ustadz, untuk tadi kan hafalan hadis seminggu sekali, hafalan Quran setornya subuh sama isya ya? Iya, Mbak Desa. Lalu untuk ilmu-ilmu lain tadi seperti IT itu dari apa anak belajar? Ya, untuk IT memang kita kemarin sudah programkan, tapi karena kendala ada untuk pematerinya, jadi untuk yang IT ini belum kita laksanakan dalam setahun ini. Tapi sejatinya itu menjadi visi dan misinya pesantren kita. Jadi berbasis Al-Quran dan juga berbasis IT. Ini yang menjadi visi kita. Jadi tidak boleh hanya Quran saja, tapi buta tentang media sosial, buta tentang hal-hal yang modern, yang baru. Kita harus dua-duanya itu jalan. Karena kalau kita misalnya dakwah hanya manual saja, ini paling yang didengar 1-2 orang. Tapi kalau kita angkat, kita upload ke media sosial, itu yang menyaksikan, yang mengambil manfaat itu bisa puluhan, ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu orang. Nah, ini saya kira hal yang terus kita dorong agar kita dakwahnya semakin maksimal. Oke, Ustaz. Tadi ini ya Ustaz, mungkin agak kembali lagi tadi pas bahas profil nih. Ustaz tadi bilang lantai 1 selesai nih. Ada rencanakah untuk menambah lantai mungkin biar kapasitasnya lebih banyak? Gitu? Jadi memang desain awal untuk pembangunan itu lantai 2. Oh, 2 lantai. Nah, 2 lantai. Meskipun secara konstruksi ini yang menggambar arsiteknya itu katanya dibangun lantai 3 pun karena kuat, memang untuk strukturnya memang kuat. Tapi rencana kita memang dari awal itu 2 lantai. Harapannya untuk lantai dasar ini untuk lantai pendidikannya, untuk kegiatan santri dan juga kegiatan masyarakat sekitar. Karena di samping santri yang 10 itu juga kita membuka kajian-kajian di pesantren ini, termasuk yang sudah jalan itu majelis tafsir Al-Quran setiap hari Kamis itu mengkaji tafsir itu urut dari awal sampai mudah-mudahan bisa khatam sampai selesai. Kemudian yang di hari Rabu sore itu juga kita membuka kelas BTAG atau kelas belajar membaca Al-Quran untuk Bapak Ibu. Ini juga dengan Ustadz yang khusus, kita sudah siapkan jadwalnya dan alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus. Artinya bukan kita membina santri-santri yang sifatnya mukim atau bertempat di pesantren, tapi juga kita merangkul masyarakat-masyarakat yang ada di sini untuk bisa memberikan manfaat pondok ini kepada masyarakat. Nah ini jadi sekali lagi bahwa tadi interaksi kita dan visi misi kita untuk pembangunan itu harapannya sampai lantai 2.
Lantai pertama untuk berkegiatan, lantai 2 itu untuk tempat menginapnya santri. Dan kalau sudah lantai 2 insya Allah mungkin bisa 50-100 orang bisa Amin. masuk. Amin. Oke. Oke, Ustadz. Nah, untuk kegiatan ya Ustadz, tadi kan udah dijelaskan hafalan dan lain-lain gitu kan. Ya. Mungkin ada program-program tambahan atau mungkin program yang sudah dilakukan nih, yang mungkin cukup membekas nih di Ustadz Fatur Rahman selama ini. Jadi kita di dalam berkegiatan, khususnya santri itu kita matchkan dengan kegiatan yang ada di lingkungan kita. Misalnya kita dengan Masjid Al-Azhar. Itu semua santri menjadi remaja Masjid Al-Azhar. Otomatis ya berarti. Otomatis. Nah, yang diantara kegiatannya itu kita beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan itu kita adakan camp pelatihan kepemimpinan. Nah, ada di Bandungan, kita ngecamp di sana, kita kolaborasi dengan berbagai pihak. Alhamdulillah juga berjalan dengan bagus. Kemudian kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan, misalnya membuat roti dan sebagainya, itu juga kita ajak santri untuk. Berarti mereka juga ikut ya? Mereka juga ikut. Kemudian untuk berinteraksi dengan masyarakat, kita libatkan di dalam membina anak-anak ngaji yang kecil, TPQ. Ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Itu juga kita libatkan remaja masjidnya untuk bersama-sama. Di antaranya yang tahun kemarin itu Muharram kita adakan outbound bersama anak yatim juga, yang di antara panitia-panitianya, penyelenggaranya itu ya remaja masjid termasuk santri-santri. Outbound di mana itu Ustaz? Outboundnya dulu itu di Kebun Dalem Gunung Pati. Di daerah Gunung Pati. Daerah Gunung Pati. Jadi kita punya tema bergembira dengan kinasih Rasulullah, yaitu anak-anak yatim. Jadi anak yatim bukan hanya sekedar kita santuni, tapi kita gembirakan, main-main bareng. Main-main bareng. Ini ya di antara ujung tombaknya ya santri-santri remaja masjid. Nah, jadi dalam hal masalah kegiatan kita kolaborasikan. Lalu ini Ustadz, terkait kapasitas kan tadi 10 orang ya, 10 mahasiswa itu untuk masuk ke sini nih, memang ada syarat khususkah? Tadi kan komitmen ya, komitmen. Mungkin ada syarat-syarat lain Ustaz, misalkan harus berkuliah di Semarang, atau misalkan tadi ya mungkin harus laki-laki atau seperti apa Ustaz? Ya, memang di sini hanya menampung mahasiswa atau santriwan, santri laki-laki. Nah, jadi karena keterbatasan tempat hanya laki-laki yang mahasiswa, jadi nggak boleh misalnya orang kerja atau orang yang misalnya nggak sekolah mau mondok, ya untuk sementara belum dulu, karena nanti akan menjadi problem tersendiri. Kita memang stressingnya, penekanannya pada santri mahasiswa. Mahasiswi juga belum ya? Mahasiswi belum. Jadi ini mahasiswa yang punya niatan untuk menghafalkan Al-Quran atau menjaga hafalannya. Nah, jadi komitmennya harus tentang Al-Quran dan bisa menghafalkan Quran, menjaga Al-Quran. Itu diantara syaratnya. Nah, sedangkan untuk mahasiswa mana? Apakah harus di wilayah Semarang? Yang angkatan awal itu kita ada dari mahasiswa yang jauh-jauh, bahkan ada dari UIN, ada dari Unisula. Nah, setelah kita evaluasi ternyata untuk proses belajar mengajar di pesantren ini banyak kendala. Makanya kita di periode ini mengkhususkan kampus yang dekat-dekat saja, yaitu Undip, Polines, Politekkes, sehingga terjangkau di dalam kuliahnya ya dapat, pesantrennya dapat. Tapi kalau misalnya yang jauh-jauh, UNES atau UIN atau Unisula itu jaraknya terlalu jauh sehingga menyita waktu untuk berkegiatan di pesantren. Berarti untuk sementara ini menjangkau yang Undip, Polines itu ya, yang terdekat dulu. Yang terdekat. Karena lebih secara efektivitas lebih efektif ya. Efektif.
Lalu mungkin Ustadz bisa dijelaskan kepada persona nih pendengar Nas Radio, eh, biar apa ya? Mungkin biar persona ini tertarik nih untuk masuk ke yayasan Rumah Quran ini, atau mungkin yang mungkin sudah punya anak gitu kan, yang sudah mahasiswa agar dimasukkan sini. Apa sih urgensi gitu kan? Urgensi menghafal Quran itu sendiri, Ustadz? Jadi kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, ini khususnya mahasiswa yang baru mau masuk tahun ini, atau orang tua yang anaknya mungkin tahun ini masuk di kampus Semarang, khususnya daerah Tembalang, Undip, Polines atau Politekes, yang punya anak laki-laki yang kuliah, itu monggo silahkan bergabung dengan kami di Yayasan Rumah Quran Semarang. Nah, di antara urgensinya apa? Urgensinya insya Allah terjaga dari pola hubungan yang bebas. Yang kedua, insya Allah terjaga tentang Al-Qur'annya. Nah, ini menjadi poin tersendiri. Karena di antara tadi kegelisahan kami ketika mendirikan yayasan ini, banyak dari anak-anak yang dulunya dari pesantren yang sudah membawa hafalan Al-Qur'an, tapi karena tidak tertampung di komunitas, apakah itu pesantren atau itu di masjid, sehingga mereka akhirnya ngekos, yang dengan ngekos itu kumpul dengan berbagai macam teman yang karakternya beda-beda. Yang tentu itu mengikis kebiasaan baik menghafal Quran, bahkan tidak jarang yang sudah hafal Quran kemudian hafalannya hilang. Ini kan jadi miris bagi kita dan keprihatinan bagi kita. Oleh karenanya kami berinisiatif membuat tempat pesantren ini menampung dari anak-anak yang sudah punya hafalan Al-Quran atau yang belum punya hafalan Al-Quran tapi punya komitmen pengen untuk menghafalkan Al-Quran. Maka silahkan untuk bergabung, bisa datang langsung ke Yayasan Rumah Quran Pondok Tahfidz di Jalan Kelenteng Sari 1 nomor 1. Sebelah barat SD Islam Al-Azhar 14 Semarang. Jadi silahkan untuk bergabung dengan kami, insya Allah hidup menjadi berkah dengan barokah dari Al-Quranul Karim. Amin. Oke Ustadz, tadi untuk bergabung nih, bergabung ke Yayasan Rumah Quran, misalkan nih ada yang berminat gitu kan, itu untuk keperluan yang perlu disiapkan gitu, terkait apa ya, mungkin dana atau apa dari anaknya itu sendiri apa aja sih Ustadz? Alhamdulillah di Pondok Tahfidz ini alhamdulillah kita menyediakan gratis dari pendaftarannya, kemudian bulanannya ini free sama sekali, kita tidak memungut biaya. Jadi artinya memang betul-betul gratis khusus untuk mereka yang pengen dekat dengan Al-Quranul Karim. Nah, fasilitasnya apa saja? Untuk fasilitas kita ada fasilitas tempat untuk tidur. Kita juga siapkan untuk kasurnya, busa. Kemudian kamar mandi juga fasilitasnya insya Allah mencukupi. Itu dengan kondisi yang bersih, nyaman. Kemudian untuk tempat belajar itu juga nyaman. Ada ya perpustakaan dikit, kemudian untuk kebutuhan kita zaman sekarang yaitu wifi juga kita sudah siapkan, sehingga ketika santri, anak-anak mahasiswa ini mungkin untuk berkebutuhan membuat tugas dan lain sebagainya membutuhkan internet, kita sudah memfasilitasinya dengan gratis tadi. Alhamdulillah. Lalu untuk rekrutmen itu bulan apa sih Pak? Kan ini kan sekitar Juli Agustus nih. Nah itu kira-kira rekrutmen diadakan bulan apa, dan apakah hanya mahasiswa baru nih yang boleh masuk? Misalkan saya sudah semester 3 nih, mungkin dulunya pas SMA punya hafalan, terus semester 3, semester 1-2-nya itu kos, terus lupa gitu. Bisa nggak sih masuk ke sini gitu di tengah-tengah gitu? Jadi ini sudah bulan Juli. Untuk perekrutan santri baru itu biasanya di bulan Agustus
biasanya sekitar ya akhir dari bulan Agustus. Makanya untuk mahasiswa atau mahasiswa baru atau Bapak Ibu yang anaknya mau kuliah di Semarang, itu monggo siap-siap untuk mendaftarkan diri bergabung dengan kami di sekitar bulan Agustus nanti. Ya, sekitar bulan Agustus. Nah, untuk pendaftaran tidak ditentukan mahasiswa baru atau mahasiswa lama, tapi monggo silahkan saja untuk daftar, tapi nanti ada screeningnya, ada tes, ada seleksinya. Jadi kalau seleksinya secara kriteria masuk, meskipun itu mungkin mahasiswa lama, tapi secara niat punya kesungguhan di dalam belajar, menghafalkan Quran, kemudian kuota juga masih ada, maka itu bisa diterima. Jadi prinsipnya adalah mahasiswa, syukur yang mahasiswa baru ini, yang baru mau masuk untuk semester depan ini, monggo silahkan untuk bergabung dengan Yayasan Rumah Quran Semarang. Oke, Ustadz. Nah, mungkin bisa disampaikan juga Ustadz untuk kontak yang bisa dihubungi Ustadz. Nanti bisa kita cantumkan juga di deskripsi video kami. Gitu. Mungkin Ustadz bisa menyebutkan kalau misalkan mau mendaftar menghubungi kemana, lalu bisa sedikit sharing Ustadz outputnya ketika selama ini, kan ini sudah tahun ke berapa? Dua ya, tahun kedua. Outputnya yang dirasakan nih mungkin dari mahasiswanya sendiri, ada sharing ke Ustadz atau mungkin dari orang tua ada apa yang disampaikan, wah setelah ikut rumah tahfidz ini jadi seperti apa gitu. Jadi untuk outputnya memang kita belum mengeluarkan lulusan karena dari yang angkatan pertama ini berlanjut ke angkatan yang kedua ini. Ada beberapa yang memang keluar karena memang sudah lulus. Jadi karena sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa, jadi memang kemudian secara otomatis lulus, tapi bukan lulus karena standar pesantren tadi. Pesantren kan kita punya target 3 juz dalam setahun, atau yang sudah 30 juz kemudian ditasai mendapatkan syahadah dari pesantren. Nah, ini yang dari kami. Sedangkan dari orang tua ini kebanyakan ya istilahnya berterima kasih lah, karena telah memberikan pendampingan, pengawasan kepada anak, bimbingan, sehingga anak-anak lebih terkontrol, lebih pengawasan, lebih dibandingkan dengan misalnya ngekos dan sebagainya, kan berbeda. Jadi ini yang diantara yang disampaikan oleh orang-orang tua, merasa nyaman kalau anaknya di pesantren. Lalu untuk kontak tadi Ustaz, kontak yang bisa dihubungi? Ini disampaikan atau nanti ditulis saja? Sekalian disampaikan nggak? Disampaikan. Untuk kontak personnya bisa nanti 081 390 332 156. Saya ulangi. 081 390 332 156. Itu yang bisa dihubungi. Berarti nomor WA ya Ustaz? Nomor WA. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai Yayasan Rumah Quran Semarang yang insya Allah akan mengadakan rekrutmen di bulan Agustus ya? Sekitar bulan Agustus. Jadi untuk persona mungkin yang punya anak yang sekiranya sudah memiliki hafalan Quran atau tidak memiliki pun tidak apa, yang penting punya komitmen ya dalam menghafal Quran, bisa coba nih daftar ke Yayasan Rumah Quran Semarang, dan dijamin ya mungkin lingkungannya insya Allah baik, gitu kan, dan untuk kedekatan dengan Al-Qur'annya lebih bertambah dan semakin memperbanyak hafalannya dan juga menjaga hafalannya Ustaz. Sekian cerita pendidikan hari ini, membuka wawasan dalam tiap cerita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda telah mendengarkan acara Cerita Pendidikan. Nas Radio,
A radio with meaningful content.